Kesehatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Allah peduli terhadap kesehatan anak-anaknya. Mari bergabung seminar kesehatan dengan tema Langsing Sehat dan Awet Muda yang diselenggarakan Bidang Wanita Bethel Indonesia Rayon 18. Dibuka untuk umum melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 13 Agustus pukul 3 sore. Jangan lupa dicatat ID dan passcode Zoom-nya ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian Yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290 perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Surga bumi sujud menyembah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Semua generasi bangkit dan dipakainya jadi saksi-Mu sampai ujung bumi. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bersorak keselamatan besar terjadi. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita bisa kembali berkumpul bersama di ibadah online GBI Rayon 18 pada hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga besar GBI Rayon 18. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup saudara sekalian, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online bersama kami di minggu-minggu selanjutnya. Sebelum memulai ibadah online pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan marilah berdoa. Yalah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang sungguh berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, Engkau boleh berikan kami kesehatan Tuhan sehingga kami boleh kembali bersama-sama melakukan beribadah di tempat ini bersama-sama Bapa. Walaupun secara online Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang hadir di tiap ruangan kami, Engkau yang hadir di tiap hati kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapa, izinkan kami sembah Engkau dan memuji Engkau lebih lagi di ibadah hari ini Bapa. Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang masuk, Engkau yang urapi kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan, buat ibadah hari ini Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya dalam nama-Mu. Bagi saudara yang siap untuk beribadah online pada hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. GBI Rayon 18, mari sama-sama kita bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, yes, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari jemaat Tuhan, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Sebab Kau hadir, Tuhan Allah hadir di sini, yes, di tengah umatnya yang memuji. Kami mengucap syukur Tuhan dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Kau hadir, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami nyatakan Kaulah kuat kami, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, Kau mengangkat tangan kami. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Beserta kami Tuhan, lembah yang telah Kau lewati, sebab Engkau sertaku. Dan dengan iman imanku pun diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ungkapkan Tuhan bahwa sampai selama-lamanya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kami kasih. Kasih Tuhan. Aku ingin memiliki
nyatakan, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari angkat kedua tanganmu, panggil namanya, katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat kasih-Mu, buat urapan yang baru Kau curahkan bagi kami di minggu yang pertama di bulan yang ke-8, di mana kami akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan, biar semuanya menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan dari umat-umat-Mu. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau diajar, kami mau dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Memasuki bulan yang ke-8, berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kita boleh bersyukur berpenyertaan Tuhan di masa-masa pandemi. Kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2022. Di tahun paradigma yang baru, saudara. Nah saudara, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang karakter Kristus. Ya, sehingga kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah sepanjang bulan Juli kita sudah berbicara tentang berakar kuat. Dan ini waktunya kita berbicara tentang karakter Kristus pada setiap kita di bulan kemerdekaan ini, saudara. Nah untuk mengerti, saudara, menjadi karakter Kristus, apalagi di minggu ini kita akan berbicara zona nyaman versus zona perjuangan. Dalam konteks karakter Kristus, saudara, kita butuh paradigma yang baru untuk mengerti dan memahami apa itu perjuangan, apa itu kemapanan dan kenyamanan, saudara. Oleh itu, saudara, saya berharap setiap kita Tuhan diurapi Tuhan. Memasuki bulan yang kemerdekaan ini, kita akan merayakan kemerdekaan bangsa yang kita kasihi yang ke-77. Dan biarlah saudara, kemerdekaan ini membawa kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan karakter Kristus semakin ada pada kita. Nah saudara, kita akan lihat membahas tentang zona nyaman versus zona perjuangan, saudara. Apa itu tujuan perjuangan?
Saudara, di kemerdekaan tentunya kita peroleh karena ada perjuangan, saudara ya. Nah, sebagian besar orang pasti berpikir bahwa perjuangan akan menghasilkan kenyamanan hidup. Misalnya seseorang berjuang dalam pendidikan dengan tekad yang kuat untuk mencapai prestasi yang tertinggi dalam proses belajar. Yang dituju apa? Bisa jadi kehidupan yang lebih layak tentunya kan saudara. Nah, kehormatan dan lain sebagainya. Bila disimpulkan bahwa perjuangan bisa menghasilkan sebuah kenyamanan. Mengapa semua orang menginginkan zona nyaman, saudara? Sifat dasar manusia itulah yang membuat manusia secara natur menggerakkan kehidupannya ini menuju sebuah zona kenyamanan. Apakah zona nyaman itu salah? Apakah zona perjuangan itu baik, saudara? Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab kita yaitu Abraham hari ini, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan, kita akan belajar akan perikop ini, saudara ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan baik-baik kata kitab, yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperolehnya mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampailah di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di ayat yang pertama ada kata akan. Nah, akan ini menunjukkan bahwa Tuhan belum menyebutkan nama kota, tempat, tujuan Abraham akan pergi. Akan dikasih tahu. Saudara disuruh pergi, tapi kemana akan dikasih tahu. Kira-kira bagaimana saudara? Tapi Abraham ini yang hebatnya saudara. Ya, nah mari kita akan melihat berbagai perspektif mengenai dua zona secara etimologis atau studi kata. Kalimat yang penting dipahami di awal pembahasan ini adalah bahwa musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Sekali lagi saya ulang ya, musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Sebagian orang bisa saja berpikir bahwa dalam hidup sangat penting kenyamanan. Saya setuju saudara, karena tidak semua dalam kalimat ini salah saudara. Tetapi jika hidup ini hanya semata-mata mengejar kenyamanan, maka ini yang bisa mengkhawatirkan. Seseorang bisa terjebak dengan kenyamanan yang dia ciptakan sendiri, saudara. Kecenderungan inilah yang membuat istilah zona nyaman dikonotasikan sebagai kalimat negatif, saudara. Yang memberi dampak buruk terhadap kehidupan manusia. Manusia ini bukan saja bisa merusak habitat kehidupannya, tetapi mampu membuat habitatnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Termasuk zona nyaman. Bukan lagi keinginan Tuhan, tapi keinginan dirinya yang dilakukan, saudara. Mari kita angkat pujian ini, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun di tengah-tengah kita, ketidakmengertian kita, pergumulan, masalah dan tantangan sedang kita hadapi, waktu Tuhan memberikan kelegaan, itu yang terbaik saudara. Nah, oleh karena itu berikut kita akan lihat dampak buruk dari zona nyaman saudara. Saudara yang saya kasih, hati-hati ya. Memang kita akan menikmati kenyamanan yang Tuhan berikan. Tetapi seperti tadi saya bilang, kalau kita sudah tinggal dalam zona nyaman, ini hal-hal yang buruk akan terjadi saudara. Yang pertama, manusia cenderung menjadi egois karena mempertahankan kenyamanannya itu. Makanya sekali lagi hati-hati ya saudara. Ya, ini berikut dampak buruk daripada zona nyaman. Pertama, kita cenderung menjadi egois. Manusia cenderung menjadi egois karena mempertahankan kenyamanannya. Yang kedua saudara, zona nyaman akan membuat seseorang tidak produktif lagi dan responsif terhadap perubahan. Padahal apa yang sedang kita lihat di masa-masa pandemi ini, perubahan-perubahan sedang terjadi. Kalau biasanya orang yang tinggal dalam zona nyaman saudara, sulit untuk mau berubah. Yang ketiga, jika sudah terjebak dalam zona nyaman, cepat atau lambat kehidupannya akan mengalami kemunduran dengan sendirinya. Sebab kenapa saudara? Lingkungan situasi berubah begitu cepat, keadaan berubah begitu cepat, dunia bertumbuh begitu cepat. Karena kita tinggal dalam zona nyaman saudara. Sekali lagi, kita bukan stuck, kita bukan hanya diam di situ, tapi kita akan mengalami banyak kemunduran-kemunduran dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Ya, Abraham ketika menerima panggilan Allah, merupakan seorang yang kaya raya dan berada dalam keluarga yang paling berkuasa di negerinya yang didiami saudara. Abraham bukan saja berkuasa tetapi sangat berkuasa di zamannya saudara. Kenapa? Karena dia hidup dalam segala kelimpahan, kambing, domba dan wilayah yang dimilikinya begitu banyak dan luas. Sehingga keluarga yang terpandang dan diseganin. Kenyamanan hidup yang Abraham miliki dikatakan hidup ternyaman di kala itu saudara. Ketika dia menerima panggilan Allah, justru membuat Abraham harus meninggalkan semua kenyamanan yang ia sudah miliki dan mengikuti hidup yang Allah inginkan. Nah, saudara perhatikan baik. Perpindahan yang Abraham lakukan sebagai respon dari panggilan Allah bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Sekali lagi saudara, ya, perpindahan yang Abraham lakukan sebagai respon dari panggilan Allah bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Abraham harus belajar dan mempersiapkan diri dengan berbagai hal yang terjadi. Di antaranya adalah harus melakukan pekerjaan yang baru. Dalam kemapanannya yang dia sudah capai, ketika dia ikuti rencana Tuhan, dia harus melakukan pekerjaan baru. Yang kedua saudara, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang dia masuki saudara. Ini juga tidak mudah untuk beradaptasi
dengan penduduk setempat, saudara, dengan situasi dan keadaan. Yang ketiga, menjelaskan kepada istrinya dan keluarganya mengenai perpindahannya. Itu juga tidak mudah, saudara ya. Ketika semua keluarga besar hidup dalam kemapanan, ketika dia suruh pergi oleh Tuhan, saudara, dan ke kota mana nggak tahu, saudara. Pokoknya kita disuruh pindah. Kira-kira bagaimana? Untuk menjelaskannya ini pun nggak mudah, tapi Abraham bisa melakukannya dengan baik. Yang keempat, saudara, terpisah dengan keluarga besar. Pada umumnya kan kita ini semua hidup dalam komunitas, saudara, ya, dalam koinonia, saudara. Dan ketika kita keluar dari kebiasaan itu bukan hal yang mudah bagi kita, saudara. Tentunya merasa tersendiri, tertinggal, merasa terpisah dari keluarga besar. Itu banyak hal-hal yang pertimbangan. Yang kelima, saudara, bagi Abraham, berjuang mengalahkan rasa takut karena harus meninggalkan zona nyamannya. Wow, saudara ya, ini tidak mudah, saudara. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana perjuangan Abraham. Saudara, saya ingat ketika anak saya Timmy, ketika dia harus sekolah, dia harus tinggal di Seattle, saudara. Dan dia harus tinggal sendiri, dan selama ini, saudara, dia tidak pernah tinggal sendiri. Dan mulai saat itu ketika dia sekolah di Seattle di Amerika, dia harus belajar sendiri, saudara. Wah, dia berjuang dengan beradaptasi dengan kota yang dingin, saudara, ya, dengan situasi yang sangat berbeda dari Indonesia, saudara. Dan dia harus bisa menghidupi diri, memasak untuk keperluan hidupnya. Dan ini perjuangan yang tidak mudah, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, meskipun ada banyak hal yang masih belum diketahui oleh Abraham, tetapi dia yakin kepada rencana Allah yang besar dalam kehidupannya. Alasan keyakinan dan percayanya kepada rencana Allah menjadi fondasi yang kuat bagi Abraham untuk mengalahkan badai kekhawatiran dan ketakutannya dia. Allah ingin Abraham bukan saja dikenal sebagai orang yang kaya dan berkuasa di tempat asalnya saja. Allah mau Abraham mengalami kemajuan iman yang besar. Hasil dari kebesaran imannya, maka Abraham akan dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kalau Abraham tidak bisa menunjukkan, mengalaminya itu, dan saya percaya dia nggak mungkin dijuluki bapak orang beriman. Roma 4 ayat 11 katakan begini, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah, saudara, ini yang Abraham berikan contoh, ya. Dia menjadi bapak orang beriman karena dia mengikuti, walaupun dia nggak ngerti kota mana ya harus dituju, tapi dia mau ngikutin Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan mari kita belajar dari Abraham, dari berani keluar dari zona nyaman untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Yuk kita angkat pujian nih. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, saudara, hari ini Tuhan juga memanggil setiap kita untuk keluar dari zona nyaman hidup kita, untuk masuk dalam zona perjuangan dalam mencapai prestasi hidup yang benar dalam rancangan Allah dalam kehidupan kita. Yang mau boleh katakan amin. Di bulan Agustus kita kenal dengan bulan perjuangan. Kalau kita boleh merdeka bukan hadiah, saudara. Bukan kita diam-diam, saudara. Tapi kalau kita boleh merdeka karena perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Nah, oleh itu saudara, hari ini saya rindu mengajak setiap kita. Tuhan juga memanggil kita. Tuhan memanggil setiap saudara. Tuhan memanggil kamu. Tuhan memanggil engkau. Supaya kita boleh keluar dari zona nyaman hidup kita. Untuk masuk dari zona perjuangan. Untuk dalam mencapai prestasi hidup. Kebenaran dalam rancangan Tuhan. Nah, situasi yang sedang kita alami saat-saat ini, saudara, saya sangat mengerti bukanlah keadaan yang baik. Nah, mungkin kita sedang berjuang secara ekonomi, usaha, pekerjaan yang mengalami berbagai gejolak, saudara. Mungkin juga itu kesehatan. Satu yang harus kita ketahui, bahwa Allah menjadikan semua kita itu sebagai alat-alat, messenger-messenger untuk memperbesar kapasitas iman kita dan keyakinan kita kepada Yesus yang memberi hidup kepada kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, saudara, seringkali kita sulit melihat kenyamanan saat masa-masa perjuangan. Ada istilah orang dunia berakit-rakit terlebih dahulu, berenang-renang ke tepian, saudara ya. Jadi memang namanya perjuangan tentunya tidak nyaman. Bukan tidak nyaman. Kita belum menikmati kenyamanan. Tapi nanti ada waktunya. Di akhir, di penghujung dari perjuangan kita. Pasti ada kenyamanan, saudara. Nah, oleh itu untuk mencapai itu, saudara. Mari hari-hari ini bersama dengan Yesus. Dengan urapan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga. Akan memampukan kita untuk menghadapi dan bertahan dalam setiap kesukaran, tantangan. Di masa-masa perjuangan yang sedang kita hadapi. Dan saya mau katakan setiap kita hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa perjuangan hidup. Dengan situasi keadaan dunia dan bangsa kita, saudara. Jadi, jadilah pejuang iman. Saya rindu mendorong setiap kita, jadilah pejuang iman yang meninggalkan kenyamanan hidup di dunia untuk memperoleh kehidupan yang sejati dan utuh bersama Bapa kita yang di surga yang mulia. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saya mengajak kita, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Inilah kemampuan kita, saudara. Taat kepada Tuhan sekalipun belum kita melihat janji-janji Tuhan digenapi. Keluar dari zona nyaman merupakan ujian iman. Kita harus berani tinggalkan zona nyaman kita. Saya mendorong setiap kita, saudara. Ayo, kalau saudara mau lihat kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita, tinggalkan zona nyaman. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita semua sebagai umat tebusannya. Yang percaya boleh katakan amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Saudara, buka hatimu sekarang. Terima urapan Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Oh, shikarala barasyandarala barabarasyandara maramu. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami. Kau jamah Tuhan, berikan kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami keteguhan hati untuk meninggalkan zona nyaman yang kami nikmati hari-hari ini. Kami masuk dalam perjuangan, dalam zona perjuangan, mengikuti destiny Tuhan, rencana Tuhan atas setiap kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap umat-umat-Mu. Umat Tuhan-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah Tuhan. Biar Roh Kudus Kau jamah dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasyandarala barasyandarala. Saudara, rasakan hadirat Tuhan sedang menjamah, memulihkan hidupmu, memberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang sakit Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Terima mujizat, terima urapan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasyandarala barasyandarala bara. Hikirala barasyandarala barasyandarala. Urapi Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, supaya dengan iman yang teguh kami boleh meninggalkan zona nyaman kami, dan kami akan masuk dalam zona perjuangan, supaya rencana Tuhan, janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ya. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri dalam perjamuan. Kita angkat pujian ini. Dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita bereskan hidup kita. Kalau masih ada dosa, masih ada ganjelan yang perlu kita selesaikan, mari kita bereskan. Mari saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara berdoa masing-masing. Mari angkat doamu, minta ampun sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau lihat saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berdoa, meminta pengampunan daripada Engkau. Tuhan Yesus, ampuni ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami. Dengan kuasa darah Yesus, kami sudah diampuni. Dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan terima kasih, Engkau baik. Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh my life, my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life you have been so faithful. Oh my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Oh, shikirara la barasandara la barabara barabara la hi karala barasandara takarala barasara. Urapi setiap umat-umatmu, penuh Roh Kudus, penuh urapan. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Dengan urapan yang kami terima, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat, yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah. Kau akan berikan bagi setiap anak-anakmu, pekerjaan, usaha, studi. Kau berkati umat-umatmu, apa saja dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, penuh Roh Kudus, penuh dengan urapan. Haleluya. Yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang di sepanjang bulan Agustus merayakan ulang tahun bersama dengan ulang tahun negara kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap saudara-saudara kami yang di sepanjang bulan Agustus kau tambahkan umur. Seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu ada kekayaan, ada kehormatan, ada sukacita yang melimpah, ada kesuksesan, keberhasilan, bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu itu merayakan ulang tahun di sepanjang bulan Agustus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan bawa persepuluhan yang kau titipkan dalam ribahan kami. Kami akan kembalikan ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Persembahan yang terbaik yang kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami akan memberi dengan penuh cinta, dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya.
Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk ibadah online Tuhan, kami mengucap syukur untuk lawatan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati melalui setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Bapa dengan lawatan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, Kau hadir Tuhan, biar yang sakit Tuhan yang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mereka yang berkekurangan Tuhan berkati dan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah disampaikan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, sehingga kami Tuhan tidak saja bertumbuh, tapi kami juga berbuah dan buah kami manis dan lebat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ibadah pada saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, berkati hamba-Mu kasih Bapa Gembala Pembina kami, Bapa Niko Nyotora Harjo, berkati keempat wakilan keluarga besarnya Tuhan, berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Gembala Rayon kami, Bapa Pendeta Dr. Ani Markus MTH, Tuhan berkati Bapa beserta istrinya Ibu Sutanti dan kedua anaknya dan semua keluarga besarnya. Tuhan berkati urapan-Mu dan dahsyat dan luar biasa, pengurapan Raja Tuhan, taruhan kepada Bapa Gembala kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus, untuk terus membawa kami ke dalam dimensi yang baru Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Bapa. Nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan melalui pelayanannya Bapa. Terima kasih, berkati keempat wakil gembala, berkati semua gembala cabang, ranting, gembala Kul Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan juga berkati Bapa. Terima kasih, biar terus kami dipakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa, to bless the city, to bless the nation. Boleh Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga pemerintahan bangsa kami, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan semua Tuhan jajaran pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah Tuhan. Berkati Tuhan, lawatan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan, api Pentakosta ketiga tercurah di bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kota Bekasi Tuhan, berkati Tuhan kota ini Bapa dengan lawatan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan di kota Bekasi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir Tuhan ibadah pada saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.